Selamat pagi, sudah terkasih dimanapun berada. Kami sangat bahagia bertemu kembali dengan jemaat Tuhan, walaupun kita bertemunya melalui media sosial. Dan mungkin inilah saatnya kita memanfaatkan kesempatan melalui ciptaan-ciptaan dari orang-orang yang luar biasa, yang tentunya bukan satu kebetulan tercipta media sosial ini. Ini juga menjadi kesempatan kita dapat mengabarkan Injil, menyatakan semangat Tuhan, dan juga kita dapat membagikan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita kembali bersyukur di ibadah pada saat pagi ini adalah ibadah kenaikan Yesus. Kami sangat yakin bahwa kita telah mempersiapkan hati kita untuk kita memperingati hari spesial yang tentunya menjadi perjalanan kisah Yesus, yaitu Dia naik ke sorga. Nah, saya terkasih, biarlah melalui ibadah kenaikan Yesus ini, kita dapat merasakan bahwa iman kita sedang naik, juga semangat kita sedang naik, dan harapan-harapan kita sedang naik. Apabila kita tautkan kepada Yesus sebagai kekasih kita, maka kami yakin bahwa kuasa itu akan terus mempengaruhi kehidupan kita, menjalani hari-hari kita yang semakin sulit di akhir zaman ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Haleluya. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Alani hagogoki boyau mardalani ngoluko ayunang hona dilang buki
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku berenggo himlas martangiangan, mangidupang urupion tiap sai tiop tangaku, sai toku maaf. Ai horo Tuhan, pargoku diam. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah, sudah terkasih, kami sangat yakin bahwa pujian yang kita naikkan tadi adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita terus-menerus mengganti keluh kesah kita dan mengganti kekhawatiran kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena bila mana kita bersungut dan berkeluh kesah, maka berkat itu akan jauh dari kita. Dan bila mana kita bersyukur dan bersorak-sorai memuji Tuhan, maka berkat itu sudah dekat, bahkan kita akan menerimanya. Dan untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami dapat merayakan hari kenaikan-Mu. Maka kami sangat yakin melalui perayaan kenaikan pada hari ini yang tidak biasa, di mana kami merayakannya dan beribadah di rumah masing-masing, maka ini adalah satu tanda dan kesempatan untuk kami dapat menautkan hidup kami, harapan kami, iman kami, kasih kami kepadamu Tuhan. Sehingga melalui kenaikan-Mu, maka kami juga akan merasakan harapan kami naik, semangat kami naik, dan iman kami akan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi setiap pendengaran kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami oleh kuat kuasa Roh Kudus akan dimampukan memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Dari awal firman-Mu disampaikan sampai akhir, kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan bagi setiap kami, dan layakkan kami dan kuduskan kami, sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, bertemu dengan firman-Mu, maka kami sangat yakin kuasa firman-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Buatlah kami sama seperti Maria duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, sudah terkasih, pada saat pagi hari ini dalam ibadah kenaikan, kami akan mengambil satu tema, yaitu makna kenaikan Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, kelihatannya kisah kenaikan Yesus Kristus tidak dilihat begitu penting sebagaimana kisah kematian dan kebangkitannya. Hal itu tidak dilihat dari sikap umat untuk menyikapinya. Kelihatannya sepi saja. Syukur di berbagai negara seperti di Indonesia, hal itu masih diperingati dan dijadikan hari libur nasional. Lain halnya di negara-negara lain.
hari kenaikan tersebut bukan hari libur. Itulah sebabnya kantor-kantor dibuka seperti biasanya. Sebagian teolog memang melihat hari kenaikan tersebut tidak begitu penting. Bahkan ada yang meragukan dan menolak peristiwa tersebut dan menganggapnya hanya sebagai karangan dan dongeng dari gereja mula-mula. Nah, apa alasan mereka? Tentu ada dan mungkin banyak. Antara lain mereka mengatakan bahwa hal itu tidak ditemukan secara jelas tertulis dalam keempat Injil. Nah, sudah terkasih, lalu apa dasarnya menerima dan mempercayai hari kenaikan tersebut? Sebenarnya jika mau mempercayainya, ada satu bagian Alkitab yang sangat jelas menuliskan kisah tersebut. Dr. Lukas jelas dan cukup detail menuliskan kisah tersebut pada tulisannya, yaitu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Nah, sudah terkasih, berdasarkan kisah tersebut di atas, kita dapat belajar beberapa hal penting. Nah, yang pertama, kenaikan Yesus tersebut menegaskan ada fakta kebangkitannya. Dengan sangat jelas Dr. Lukas menuliskan bahwa kenaikan Tuhan Yesus tersebut merupakan satu kesatuan dengan kematian dan kebangkitannya. Hal itulah yang ditulisnya menjadi latar belakang dari kisah kenaikan tersebut. Menarik sekali bagaimana Dr. Lukas memulai kitab Kisah Para Rasul. Dia menulis, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat," dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 2. Jadi Dr. Lukas tidak hanya menulis penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi sampai pada hari ia terangkat. Dalam ayat berikutnya kita membaca bagaimana kisah kebangkitan Yesus merupakan satu fakta sejarah dan bukan ilusi semata. Hal itu dengan jelas dinyatakan dengan pembuktian Yesus sendiri bahwa dia hidup. Hal itu tidak menjadi sorotan Dr. Lukas, seolah-olah dia sedang mengantisipasi adanya orang-orang yang meragukan dan menolak kebangkitan tersebut. Pada mereka yang menulis dirinya, maksudnya menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Penampakan diri dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 40 hari kepada orang-orang yang berbeda-beda, tentu jauh dari tuduhan sementara orang bahwa ia adalah Allah, yaitu berhalusinasi. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa kenaikan Yesus tersebut menjadi pembuktian selanjutnya bahwa Yesus yang mati itu benar-benar telah bangkit. Karena hanya orang yang sudah bangkitlah dapat naik ke surga. Tanpa kebangkitan tidak akan pernah ada kenaikan. Jadi Yesus bukan saja bangkit dari kubur, sesuatu yang belum dimiliki oleh pendiri-pendiri agama lain. Tetapi lebih dari itu, dia juga telah naik ke surga. Dia naik melampaui segala sesuatu. Dengan demikian apa yang diberitakan selama 40 hari secara terus-menerus, yaitu tentang kerajaan Allah, bukanlah sebuah ilusi atau impian semata. Dalam kenyataannya, apa yang dia khotbahkan tersebut sebentar lagi dia akan datang dan sedang menuju muka bumi ini dalam kesempurnaan. Nah, saudara terkasih, kedua, yaitu kisah kenaikan tersebut menunjukkan betapa pentingnya tugas memberitakan Injil. Hal itu terlihat dengan sangat jelas dalam cara dan metode penulisan Lukas. Dalam ayat yang ke-9 kita membaca, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi kita membaca bahwa Tuhan Yesus terangkat sesudah ia mengatakan demikian. Mengatakan apa? Jawabannya ada dalam ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Dengan perkataan lain, pesan atau perintah terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga adalah agar menjadi saksinya. Hal itu dimulai dari tempat di mana mereka berada, atau Yerusalem, meluas ke seluruh provinsi atau Judea, hingga ke seluruh bumi. Penting untuk diamati bahwa kota Samaria yang biasanya dihindari oleh orang-orang Yahudi juga disebut. Dengan demikian, tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diberitakan. Jadi, dari hal di atas kita melihat bahwa penginjilan bukanlah sesuatu yang boleh atau tidak. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Hal itu juga yang pernah ditegaskan oleh salah seorang rasul yang bernama Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yaitu dalam 1 Korintus 9 ayat 16b. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, kiranya kenyataan tersebut cukup bagi kita untuk menyingkirkan segala teori dan usaha untuk mengurangi kesemangat kita dalam memberitakan Injil. Kiranya perintah Tuhan Yesus tersebut yang diberikan persis sebelum kenaikannya ke surga kita nilai dan sikapi semakin serius. Dengan demikian, dengan segala doa, dana, dan daya, kita kerahkan untuk meresponi perintah tersebut. Jika kita amati pasal-pasal berikutnya, memang kita melihat bagaimana rasul-rasul dan orang percaya sangat serius melakukan tugas penginjilan tersebut. Karena itulah kita dapat membaca statistik Lukas mengenai pertumbuhan gereja yang sedemikian pesat. Lukas memulai dengan 120 Kisah Rasul 1 ayat 15. Selanjutnya, sebagai hasil KKR kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Rasul Petrus, jemaat bertambah 3.000 jiwa dalam pasal 2 ayat 41. Jumlah tersebut meningkat lagi secara tajam menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki dalam pasal 4 ayat 4. Jadi jumlah besar tersebut belum termasuk perempuan. Pertumbuhan jemaat terus terjadi. Karena itu rupanya Dr. Lukas kewalahan untuk memberikan statistik detail. Itulah sebabnya jumlah angka yang jelas terakhir kita temukan pada kisah 4 tersebut, di mana selanjutnya Dr. Lukas menggunakan istilah jumlah murid makin bertambah. Selanjutnya, dari kisah tersebut di atas kita perlu mewaspadai dua hal. Pertama, kita membaca satu pertanyaan aneh yang diberikan kepada Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam ayat yang ke-6. Nah, pertanyaan tersebut diberikan bukan pada awal pelayanan Yesus, tetapi justru di akhir, yaitu pada saat-saat terakhir di mana kenaikan Yesus tinggal dalam hitungan detik. Apakah yang ada dalam pikiran orang banyak ketika itu? Soal pemulihan kerajaan Israel, bukan soal kerajaan Allah, sebagaimana hal itu terus-menerus ditegaskan dan ditekankan Yesus dalam sisa waktu selama 40 hari dia tinggal di dunia. Sungguh menyedihkan. Dengan perkataan lain, orang yang berkumpul di situ hingga detik terakhir mereka bersama Yesus masih terus-menerus berpusat pada hal-hal duniawi, bukan kepada hal-hal surgawi. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus menegur mereka dan untuk saat terakhir kembali mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada kerajaan Allah, yaitu untuk memberitakan Injil dalam ayat yang ke-8. Nah, sudah terkasih, hal tersebut juga menjadi pelajaran dan koreksi bagi kita agar kita memeriksa diri kita masing-masing setelah kita mengenal Tuhan Yesus dan mendengar segala pengajarannya. Sejauh mana hati dan pikiran kita semakin menyatu dengan visi dan ambisi ilahi? Sejauh mana hati kita bersemangat serta berkobar-kobar dalam hal penggenapan kerajaan Allah tersebut? Apakah doa, dana, dan diri kita sudah semakin terpusat kepada hal tersebut? Nah, jika ternyata kita masih memiliki ambisi-ambisi duniawi, bahkan semakin dikuasai oleh ambisi-ambisi demikian, biarlah kita dapat segera membuang dan meninggalkan itu dan dengan segala kerendahan hati memohon rahmat-Nya agar roh-Nya bekerja menguasai kita
untuk hidup menjadi saksinya dalam ayat yang ke-8. Hal kedua yang perlu kita waspadai adalah sikap aneh yang ditunjukkan oleh umat di ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Apa maksud ayat tersebut? Di sana firman Tuhan mencatat bahwa mereka yang berkumpul ketika itu sedang menatap ke langit. Nah, saudara terkasih, barangkali ada bertanya, apa salahnya menatap ke langit? Bukankah itu mencerminkan kekaguman mereka kepada Yesus, Tuhan mereka? Bukankah itu juga mencerminkan kerinduan mereka kepada Yesus, di mana mereka ingin terus bersama-sama dengan Tuhan? Jika itu yang menjadi pertanyaan kita, maka ternyata hal itu adalah salah. Salah bukan menurut kami, tetapi menurut Tuhan. Setidaknya hal itu kita lihat dengan jelas dari kisah tersebut. Kita melihat di sana bahwa Tuhan terpaksa harus mengutus dua orang yang berpakaian putih untuk menegur mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga," dalam ayat 11. Nah, sebenarnya kami sependapat bahwa tidak salah mengagumi dan merindukan kebersamaan dengan Yesus. Kami justru melihat bahwa hal itu harus kita lakukan dan kita tumbuh kembangkan. Nah, kita jangan menjadi orang yang cuek dan tidak peduli kepada Yesus yang telah sedemikian baik dan berbuat segalanya bagi kita. Jangan juga kita biarkan hati kita dingin dan membeku sehingga kita tidak bergairah dan tidak merindukan Yesus. Nah, kami melihat bahwa yang menjadi masalah adalah ketika mereka terus-menerus mengagumi dan merindukan Yesus dengan menatap ke langit, sedemikian rupa sehingga mereka melupakan tugas yang telah diberikan kepada mereka, yaitu untuk pergi segera. Pergi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bersaksi bagi Dia yang mereka kagumi tersebut. Bersaksi untuk memberitakan kerajaan Allah di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya kedua orang utusan tersebut harus turun dan mengusir mereka dari bukit kemuliaan, yaitu tempat Yesus naik ke surga. Jadi, dua hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, agar kita jangan hidup terlalu duniawi, sehingga kita hanya memikirkan kerajaan duniawi, yaitu pemulihan kerajaan-kerajaan kita. Terus, berpikir dan bertanya tentang pekerjaan kita, bisnis kita, sehingga kita lupa akan kerajaan Allah. Kedua, agar kita jangan hidup terlalu rohani dengan terus-menerus memandang ke langit. Dan kita terus melakukan hal-hal ibadah kita secara jasmaniah, sehingga kita melupakan tugas kita untuk bersaksi, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani kita yang melibatkan roh kita, melakukan segala sesuatu yang konkret dalam pemulihan dunia ini, pemulihan keluarga kita, pemulihan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sangat yakin bahwa melalui apa yang Yesus tunjukkan kepada kita, yaitu melalui kenaikannya, maka kita sangat yakin bahwa Tuhan akan nyatakan kuasanya, penyertaannya saat kita punya kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, bagi orang Kristen, peringatan kenaikan Yesus ke surga itu hanya kelanjutan dari peringatan kebangkitan di hari Paskah. Paskah dianggap begitu penting karena menjadi inti dari kehadiran Allah ke dunia dan rela menanggung dosa-dosa manusia. Tetapi pekerjaan Yesus tidak berhenti hanya di situ saja. Setelah Yesus bangkit, Dia lalu mengajar murid-muridnya tentang hal kerajaan Allah selama 40 hari dan kemudian Dia terangkat ke surga. Nah, kuasa salib dan kubur kosong menjadi pusat penginjilan para pengikut Yesus sepanjang sejarah. Namun terlepas dari kepentingan karya penebusan Yesus di kayu salib, kenaikan Yesus juga sesungguhnya
tidak kalah pentingnya. Jika selama ini kita hanya menganggap kenaikan Yesus sebagai bahan renungan saja, maka kita perlu penjelasan bahwa banyak hal yang begitu penting kita harus ketahui makna dari kenaikan Yesus ke surga. Nah, yang pertama, Yesus terus bekerja setelah kenaikannya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-2 dituliskan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Tulisan ini memberitahukan bahwa kerajaan Yesus tidak berhenti hanya sampai kenaikannya, tetapi justru menjadi awal dari pelayanannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam buku Lukas dituliskan tentang Yesus yang bekerja dari surga melalui umatnya yang oleh pimpinan Roh Kudus sebagai penggenapan janji Allah. Jadi makna yang pertama ini luar biasa, bahwa melalui kita umatnya, melalui kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita punya kesempatan untuk dijadikan sebagai alat untuk memberitakan Injil. Yang kedua, Yesus mengirimkan Roh Kudus bagi umatnya. Setelah kebangkitannya, Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, "Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Tentang janji Allah akan penggenapan Roh Kudus, ada banyak kita baca dalam Alkitab. Artinya bahwa berkat yang kedua, kita diutus Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kita punya kapasitas untuk dapat membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa melalui peranan Roh Kudus yang telah diutus setelah Yesus naik ke surga. Kemudian yang ketiga, kenaikan Yesus adalah penobatan surgawi bahwa Yesus adalah Raja. Kenaikan Yesus ke surga menjadi sebuah penobatan besar yang membuktikan bahwa Yesus adalah Raja sejati bagi dunia. Dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, ia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus diangkat ke surga dan awan menutupinya. Nah, kenaikan Yesus membuktikan nubuatan penting dari Daniel, yaitu Daniel 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kerajaan Yesus tidak dapat dimusnahkan dan tidak akan berlalu. Yesus menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, di mana dia menerima puji-pujian selama-lamanya. Yesus akan memerintah di sebelah kanan Allah sampai semua musuh takluk di bawah kakinya. Dengan demikian kerajaan Allah telah diresmikan melalui penobatan Yesus yang kini duduk di atas tahta Allah dan akan kembali untuk menggenapi kerajaannya di bumi seperti di surga. Artinya ini menjadi pembuktian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang merupakan pribadi yang ditinggikan oleh Bapa di surga, sehingga kita punya keberanian dan kebanggaan dalam saat kita mengiring dia dan melayani dia, dan juga tentunya membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Kemudian yang keempat adalah bahwa kenaikan Yesus merupakan bukti bahwa dia kembali kepada Bapa. Sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitannya, Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapanya dan harus kembali kepada Bapa. Nah, sejarah dunia belum pernah mencatat sebuah kepulangan yang manis selain kepulangan Yesus kepada Bapa. Hal ini tidak dianalogikan seperti tentara perang yang terluka dan kembali kepada orang-orang yang dia kasihi setelah kemenangan atas perjuangan di medan perang. Nah, Yesus sepenuhnya menyelesaikan misinya dan memuliakan Bapa di surga. Dan saat kenaikan Yesus, Bapa dimuliakan Anak di surga. Kepulangan Yesus kepada Bapa juga mengingatkan kita bahwa kelak kita pun akan pulang kepadanya. Karena ada firman Tuhan berkata, karena di mana dia berada, maka kita pun akan berada di sana. Bahkan sekarang ini dalam kitab Yohanes dia sedang menyediakan tempat supaya nanti di mana dia berada, kita juga akan berada di sana. Kemudian dalam
hal yang kelima, makna daripada kenaikan itu adalah Yesus menjadi pengantara dan imam kita. Nah, Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kematian dan kebangkitannya memberi kita pengampunan, pembenaran, dan rekonsiliasi dengan Allah. Dan Yesus yang ditinggikan di sorga juga berperan sebagai imam besar kita dan juga hakim. Nah, kehadiran Yesus tidak lagi terbatas oleh ruang. Dia tidak lagi terus mengajar di Ethiopia dan melakukan karya penyembuhan di Cina, dan sekarang dia bekerja di mana-mana dan dapat mendengar dan menanggapi doa umatnya tanpa batas ruang dan waktu. Dia menghargai setiap perjuangan kita dan berjanji untuk melakukan apa saja yang kita minta dalam nama Dia, nama Yesus. Artinya bahwa kehadiran Yesus dimungkinkan akan ada di mana-mana. Melalui kuasa Roh Kudus, Dia adalah pengantara kita dan imam besar kita, sehingga apapun yang kita rasakan, maka Dia juga akan turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir, kenaikan Yesus ke sorga juga akan diikuti dengan kedatangannya yang kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Nah, saudara terkasih, dalam Kisah Para Rasul 1:11 dikatakan bahwa Yesus juga akan datang kembali ke bumi dengan cara yang sama seperti saat kenaikannya. Pemerintahan sorgawi Yesus satu hari nanti juga akan tergenapi atau digenapi di bumi. Inilah hal yang selalu kita minta dalam doa kita. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kita juga akan yakin bahwa pada saat kedatangannya yang kedua kalinya, Dia akan melakukan penghakiman, membenarkan orang yang tertindas dan menghakimi para musuh. Nah, saudara terkasih, untuk itu biarlah kita maknai bahwa arti kenaikan Yesus bagi kita apa? Yaitu kita harus mengingat bahwa Yesus saat ini memerintah sebagai Raja dan tetap aktif terhadap dunia dan hidup kita. Yang kedua, hiduplah seperti kita hidup di dalam Dia, penuh keberanian, percaya diri, dan menjalankan misi sebagai hamba Allah yang ditinggikan di sorga. Ketahuilah bahwa pekerjaan kita di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Kemudian yang ketiga, Yesus tidak acuh terhadap perjuangan kita. Dia telah mengalami penderitaan besar, dan Dia tetap pribadi penyayang, murah hati, dan juga penasihat agung. Kemudian yang terakhir, percayalah bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim. Dia akan menghapuskan ketidakadilan, penderitaan, dan kematian, dan mendirikan kerajaannya di dalam kebenaran dan kasih. Yang paling penting dari semua itu adalah bahwa kita akan bersama-sama dengan Raja di atas segala raja sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Kami sangat yakin bahwa dalam perayaan kenaikan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, ada kuasa yang nyata dalam kehidupan kita untuk membawa kita semakin mengenalnya. Dan saya yakin semakin kita mengenalnya, maka semakin kita akan mencintai dan mengasihinya dan setia sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Mari saudara terkasih, kita persiapkan hati kita untuk juga masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami sangat yakin bahwa perjamuan kudus yang kita selalu jalankan adalah satu cara untuk kita dapat merasakan meterai daripada firman itu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita sangat yakin bila meterai itu ada dalam kehidupan kita, maka itu akan sebagai satu bukti dan tanda bahwa kita aman dan terlindung bila satu ketika nanti terjadi hal-hal yang mungkin mengancam kehidupan kita. Nah, untuk itu sudah terkasih, mari siapkan roti dan anggur yang mungkin pada saat ini kita tidak temukan seperti roti dan anggur yang biasa kita dapatkan dalam ibadah di gereja. Tapi biarlah apa yang ada pada saat ini imani bahwa apa yang kita dapatkan atau apa yang ada di tangan kita imani bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Ini adalah sebagai sarana untuk kita dapat menikmati kuasa pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Mari, saudara terkasih, kita pegang roti dan anggur dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat roti dan anggur yang ada di tangan kami.
Biarlah melalui roti dan anggur yang di tangan kami adalah satu pembuktian bahwa Kau ada dalam diri kami. Engkau ada dalam rumah tangga kami. Engkau ada dalam seluruh aktivitas kami. Membuktikan bahwa kami tidak sendiri, tapi tubuh dan darah-Mu telah menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pada saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami dilayakkan. Kami sangat yakin bahwa ada kuasa yang akan membuktikan kuasa pengorbanan dan kebangkitan dan juga kenaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga bagi tubuh yang lemah akan diberikan kekuatan. Punya masalah persoalan, kami percaya Engkau sebagai imam besar kami akan dapat menyelesaikan yang terbaik bagi kami. Kuduskan kami dan kuduskan hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima dan kami aminkan janji firman-Mu dalam tubuh dan darah-Mu yang kami terima. Dan kami akan lakukan pekerjaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita menikmati tubuh dan darah Yesus melalui roti dan anggur yang ada di tangan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggikan, kita agungkan. Pegang dengan iman bahwa ini bukan roti biasa, tetapi tubuh Yesus, supaya tubuh kita yang lemah ini diberi kekuatan oleh Dia. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saya terkasih, kita angkat tinggi dan kita nikmati tubuh dan darah Yesus melalui roti yang sudah ada di tangan kanan kita. Kita terima penuh ucapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita pegang di tangan kanan kita anggur, pegang dengan iman bahwa ini bukan anggur biasa, tetapi darah Yesus yang telah tercurah untuk menutup bungkus kehidupan kita, dan kita terjaga dan terawat, terpelihara aman dari ancaman-ancaman malaikat-malaikat maut. Tangan kiri kita taruh di bagian dada. Mari kita angkat tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang telah kami nikmati. Kami sangat yakin bahwa pada saat kami menikmati tubuh dan darah-Mu, ini bukan hanya ritual biasa saja yang harus kami lakukan di tiap-tiap ibadah, tapi ini adalah peneguhan firman-Mu ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami sangat yakin kalau Kau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu, maka kami meminta apa saja yang kami kehendaki, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, yang membuat kami dapat bertumbuh dan pada akhirnya kami berbuah. Karena pada saat kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau tinggal di dalam kami, maka kami berkata kami bukan milik kami sendiri lagi, tetapi kami percaya Engkau akan menjadi milik kami dan kami akan menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini tidak bisa beribadah oleh karena sesuatu hal, yang sakit sembuhkan, yang memberikan kekuatan, yang punya masalah persoalan diselesaikan, yang bimbang hati mereka pertetapkan, dan yang undur dari Engkau tarik dengan cara kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa
Untuk 1 minggu yang akan kami lewati ini, biarlah kami tetap dalam kekuatan-Mu, dan kami percaya ada pembuktian bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Berdoa untuk negara kami melalui Bapak Presiden kami sebagai perpanjangan tangan-Mu. Kami percaya Engkau telah menentukan dia menjadi presiden pemimpin di negara ini. Kami percaya Engkau akan terus urapi sehingga seluruh kebijakan dan kapasitas dia sebagai presiden dalam menata negara ini akan nyata untuk membuat lebih baik lagi dalam ekonomi, sosial, dan juga keamanan, terlebih kesehatan. Kami percaya Engkau akan terus menopangnya ya Tuhan. Kami percaya banyak hal yang harus dilewati dan dijalani, tapi kami percaya dia akan selalu kuat bersama-Mu. Kami juga berdoa untuk para medis sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona. Kau juga mengurapi mereka, menutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah melalui tangan-tangan mereka Tuhan, nyatalah kuasa memberikan kesembuhan bagi para pasien yang pada saat ini terpapar virus ini. Kami juga berdoa untuk para anak-anak-Mu dan juga setiap orang yang pada saat ini sedang dirawat. Kami percaya Engkau akan terus memberikan kekuatan, kemampuan, dan menyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya akan ada mujizat-Mu nyata dalam setiap kami berharap dengan sungguh-sungguh padamu Tuhan. Ini saatnya Tuhan, banyak orang akan datang kepadamu, minta perhatian dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini Tuhan sedang membutuhkan pertolongan-Mu untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami percaya Engkau akan terus nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka dapat menikmati dan dapat menerima berkat-berkat yang luar biasa dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu yang luar biasa akan nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat yang luar biasa, berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami mulai pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar